Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Afizuddin dari SMA Negeri 1 Tanjung Selatan mendapatkan tugas untuk mewawancarai seseorang tentang museum tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfan Afizuddin. Nama saya Ibrahim. Nama saya Syifana Wahyu. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Hamid. Di sini Bapak jabatannya sebagai apa? Saya jadi staf edukator di Museum Bahari. Berapa lama Bapak sudah bekerja di sini, Pak? Ini tahun pertama, jadi hampir 1 tahun, 10 bulan ya, berarti berjalan. Kapan museum ini didirikan? Didirikan. Sebetulnya kalau itu berhubungan sama sejarahnya, kalau didirikan sebetulnya mungkin diresmikan tahun 1977. Ketika itu diresmikan, ya mungkin ada pertanyaan lanjutan mengenai itu, cuman diresmikan tahun 1977, tepatnya 7 Juli 1977, karena memang sebelumnya kan ini bisa dibilang gudang rempah Belanda ya, jadi semenjak abad 17 ini udah berdiri bangunan ini, cuman diresmikan jadi museum di tanggal dan tahun itu. Mengapa museum ini didirikan, Pak? Karena alasan ada satu cagar budaya sebetulnya sih, karena memang ini kan dulunya gudang rempah Belanda ya, yang mana bersejarah tentu saja, dan kita mengalami masa-masa itu yang mana akhirnya dijadikan museum ya, karena kita perlu tahu sejarah kita itu sendiri dan ya tentunya untuk edukasi. Yang meresmikan museum ini siapa? Meresmikan ya. Di tanggal 7 Juli itu ada Pak Ali Sadikin, ketika itu gubernur yang tengah menjabat di saat itu. Itu sebelum dibangun sebagai museum, ini dulunya tempatnya sebagai apa sih, Pak? Sebelum diresmikan berarti ya. Pasca kemerdekaan sebelumnya, setelah pasca kemerdekaan sebenarnya sempat dipakai jadi gedung telekomunikasi oleh pemerintah ya, dan ketika Belanda pergi gitu, ini kan dikuasai sama Jepang Indonesia ya, sempat dijadikan gudang apa namanya, kayak gedung gudang senjata gitu lah oleh Jepang ketika itu gitu. Kenapa museum ini dinamai Museum Bahari? Oke, sebetulnya kan karena memang kita mungkin bahas mengenai Bahari itu sendiri. Bahari kan berhubungan sama kelautan ya, karena kita dekat banget sama pesisir sebetulnya gitu, dan ini berhubungan sama gudang rempah Belanda yang mana rempah-rempah itu dibawa menggunakan kapal ketika itu, transportasi laut yang paling utama gitu, transportasi utama malah ya, untuk menghubungkan pulau ke pulau gitu kan, dan ya memang karena mungkin bisa dibilang karena alasan-alasan itu sih sebetulnya ya. Menurut Bapak, gimana pendapat Bapak tentang adanya Museum Bahari ini di daerah sini? Sebetulnya ini kan udah masuk area Jakarta Utara, dan kalau bicara daerah sini sebenarnya ini dekat sama area Kota Tua kan. Area Kota Tua kan banyak museumnya tuh, meskipun beda kota sebetulnya, itu Jakbar, ini Jakut gitu. Cuman kalau apa ya, pendapatnya sebenarnya bagus sih, karena ini kan deket banget sama pesisir, yang mana biasanya museum itu temanya kan sendiri-sendiri ya, bahasnya sendiri-sendiri, dan ini berhubungan sama kebaharian kelautan yang mana emang deket sama pesisir, jadi bisa dibilang sesuai lah ya sama daerahnya gitu. Selanjutnya itu, apa sih yang membuat pengunjung tertarik untuk datang ke museum ini, Pak? Sebetulnya ketertarikan pengunjung itu kan beda-beda ya, motivasinya ke museum juga beda-beda sebetulnya, cuman kalau bisa digambarkan mungkin ada beberapa alasan. Salah satunya karena memang ini jadi gedung bersejarah, emang udah melewati banyak masa, bisa dibilang ya udah 300 tahun lalu sejak awal dibangun itu sama Belanda sampai sekarang. Mungkin karena koleksinya juga, mungkin karena tempatnya juga gitu kan. Kita kalau dari depan kan ya ketahuan ini ya apa namanya, old schoolnya Belanda banget. Kalau ke dalam mungkin koleksi juga, pas ke dalam juga kemarin lumayan bagus sih, mungkin kalian tadi sempat lihat gitu. Mungkin karena alasan-alasan itu sih gitu.
Apakah sebelumnya pernah ada suatu kejadian yang melibatkan museum ini? Kejadian apa rusak? Kayak mungkin acara. Oh, acara. Pernah terbakar kalau nggak salah. Oh iya, oke. Kalau terbakar sebelumnya, mungkin kita tahu sekarang akhir-akhir ini kan kita musim nasional ya, yang masih baru banget ternyata musim bahari sempat kebakaran juga tahun 2018, yang mana udah ya belum terlalu lama juga sih ya 2018, cuman proses restorasinya udah selesai dan ya kita bisa melihat ruangan terbakar itu, gedung terbakar itu jadi ruangan yang baru karena emang udah proses tahap renovasi dan restorasi. Selanjutnya, apakah pernah ada tokoh penting yang datang ke museum ini, Pak? Penting. Penting sebetulnya kalau akses banyak ya, soalnya ini kan kita banyak apa ya, menggandeng berbagai pihak untuk melakukan kerjasama gitu kan, mengadakan acara di sini, banyak acara juga dengan tema-tema yang di luar kebudayaan atau sejarah, karena emang kita ya berusaha apa ya, berusaha menjadi milik semua orang gitu-gitu kan, jadi banyak artis yang sempat datang ke sini juga. Yang terakhir Aura Kasih bahkan mungkin kalian tahu lah ya, itu baru banget, baru minggu lalu gitu. Jadi kalau kita mundur ke belakang, setahun ke belakang banyak banget juga. Pak Anies juga pernah gitu. Jadi kalau mungkin kalau anak muda ngertinya kan artis-artis ya, kalau artis banyak banget yang nggak bisa nyebutin dah, udah banyak banget soalnya gitu. Dalam museum ini menyaksikan sejarah apa ya Pak? Di dalam museum sebetulnya kalau bahas sejarah yang paling panjang sejarah sebenarnya gedung ini sendiri. Gedung ini itu kan dibangun sama Belanda, bisa dibilang pas abad ke-17 itu, kayaknya tahun 1718. Jadi emang kalau kita hitung dari sekarang udah 300 tahun lalu lah ya, lebih bahkan gitu kan. Jadi ketika awal pertama kali dibangun kan itu emang Belanda ngebangun ini mau dijadikan gudang rempah ya. Kita tahu Belanda nyari rempah-rempah gitu, Belanda atau VOC lah ya secara umum gitu, nyari rempah-rempah seluruh Indonesia, baru dikumpulkan di sini. Sebelum dibawa ke Eropa tuh ditata semuanya, dipilah segala macam di sini gitu. Jadi bisa dibilang ini berhubungan langsung ketika Indonesia sebelum kemerdekaan, ketika kolonialisasi Belanda juga. Jadi yang gedung ini menyimpan banyak sejarah yang sudah terjadi pada waktu itu. Di manakah mendapatkan semua barang yang ada di museum? Barang koleksi mungkin ya. Kalau koleksi sebetulnya ada beberapa yang memang peninggalan Belanda. Kalau kita lihat apa namanya, meriam di bawah itu meriam asli punya VOC, yang mana ya kita bilang masih ada di sini. Ada miniatur juga, kalau teman-teman tadi sempat melihat juga miniatur yang mana menggambarkan VOC kedatangan menggunakan kapal seperti apa. Kalau itu tentu saja kerjasama dengan apa namanya seniman gitu ya, yang bisa membuat kapal segala macam. Bahkan perahu-perahu asli kan dari berbagai daerah tuh, itu bisa dibilang dapatnya ya dari orang di daerah terkait, dari Papua, Sulawesi gitu, atau mungkin di Jawa-Jawa pesisir yang mana menghibahkan perahunya untuk edukasi di museum bahari. Apa saja yang biasanya dilakukan untuk merawat barang-barang di museum ini? Oke, yang dilakukan sebetulnya itu ada apa ya, kalau kita kan di bawah dinas kebudayaan Pemprov DKI, yang mana pemerintah sendiri punya pihak-pihak terkait untuk menjaga barang-barang atau apa namanya barang-barang cagar budaya gitu-gitu ya, koleksi-koleksi museum misalnya yang butuh perawatan khusus gitu. Mereka pun punya tim sendiri, tim konservasi, yang mana untuk merawat itu punya caranya sendiri gitu loh, punya bidang ilmunya sendiri. Jadi kita kerja sama-sama mereka, yang sama-sama memang difasilitasi sama pemerintah. Jadi biasanya mereka datang ke sini untuk mengecek, merawat, gitu. Ini perlu dilakukan seperti apa. Jadi ya kita kerja sama bisa dibilang dengan pihak lain. Bagaimanakah waktu kunjungan museum selama pandemi? Waktu pandemi sebetulnya kan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang dilarang untuk keluar gitu ya, dan banyak instansi yang mau nggak mau tutup juga gitu. Jadi memang
ya bisa dibilang ya yang awalnya memang rame jadi sepi banget, bahkan ditutup gitu kan, jadi nggak ada sama sekali. Cuman kita mengakalinya dengan apa namanya fasilitas yang ada, kayak sosial media, kayak apa namanya keliling secara virtual misalnya gitu kan, yang bisa disaksikan teman-teman melalui sosial media kami gitu. Jadi ya kurang lebih namanya seperti itu. Berapakah jumlah koleksi sejarah di museum ini yang diketahui? Oke, kalau jumlah koleksi sejarah aku nggak bisa mastiin ya, soalnya nggak pernah hitung juga kalau keliling gitu kan, soalnya itu ada timnya sendiri yang tahu. Soalnya kan emang kita bisa dibilang banyak posisi, yang mana kalau bicara mengenai jumlah kayak gitu tuh orang kantor yang administrasi biasanya yang lebih paham gitu. Jujur nggak tahu. Gitu. Terus selanjutnya, apa koleksi tertua yang ada di museum ini? Nah itu juga nggak tahu nih. Soalnya bisa dibilang kan ada peninggalan dari VOC itu sendiri ya, dan beberapa gitu ya, dan itu nggak ya, mungkin orang-orang yang memang concern entah kurator gitu kan, posisi aku kan edukator gitu ya, mereka biasanya lebih paham gitu, dan kemungkinan sih barang-barang peninggalan Belanda sih, soalnya kan mereka udah lama banget di sini kan, misalnya kayak apa namanya kayak meriam misalnya atau koleksi-koleksi yang lain. Cuman kayaknya memang itu sih peninggalan Belanda, hal yang paling tua ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Apakah museum ini pernah mengalami pemugaran pada tahun berapa? Pemugaran secara umum sebetulnya kalau pemugaran sih belum ya, paling perawatan mungkin ya. Kalau perawatan kan berkala ya, pasti karena bangunan tua gitu kan, pengecatan ulang atau apa ya hal-hal yang perlu dilakukan lah. Cuman kalau pemugaran itu sih kayaknya belum, dan mungkin gedung C kali ya, karena emang itu kan kebakarannya, jadi harus restorasi, jadi mau nggak mau harus dibangun ulang gitu loh. Dan kita kalau lihat gedung C yang sempat kebakaran ini tadi, kita kalau lihat struktur bangunan yang asli kan seperti ini ya, masih dari kayu jati tua gitu. Kalau di sana udah pakai baja strukturnya, jadi memang cukup berubah. Apakah di museum ini suka mengadakan suatu acara atau kegiatan untuk pengunjung yang biasanya datang? Oh iya, kita di tahun ini ada acara yang namanya Festival Cerita Kota, itu diadakan tiap bulan, itu rutin tiap bulan, yang mana bekerja sama dengan Indonesia Hidden Heritage, dengan pihak-pihak lain juga gitu, dan itu selalu rame, dan apa ya, memang tiap bulan kan temanya beda-beda, acaranya juga beda-beda, target audiensnya juga beda-beda, jadi memang kita menyasar semua pihak, dan ya kurang lebih itu sih yang rutinnya. Yang nggak rutin juga ada beberapa, cuman nggak kayak apa tiap bulan harus diadain, cuman ya cukup sering. Apa harapan Bapak atau Ibu untuk museum ini ke depan? Untuk museum ini semoga makin jaya. Ya enggak, ya itu pasti, cuman harapannya ya masyarakat makin inilah ya, makin tertarik atau berminat ke datang ke museum untuk wisata edukasi, karena kita tahu apa ya, minatnya masyarakat Indonesia secara khusus kalau orang-orang bule kan ya, kita tahu emang ya mereka pasti di negara mereka, di negara kita juga pasti berminat, cuman buat masyarakat kayaknya masih kurang ya. Jadi ya semoga bisa lebih tertarik lagi sama museum yang bagi mereka mungkin membosankan gitu. Bakaran di sini, oke, bakarannya sebetulnya karena korsleting listrik, yang mana ya korsleting listrik yang mana kita tahu mungkin kita tahu kan ini bangunan tua yang dari kayu semua gitu kan, jadi memang ya lebih cepat gitu lah ya, lebih cepat untuk menjalar yang akhirnya membesar gitu. Dan kebetulan itu terjadi di bulan Januari, awal Januari bisa dibilang, dan ketika itu anginnya lebih kencang gitu. Jadi ketika terjadi kebakaran itu cukup awet, bahkan ketika
pemadam datang itu proses untuk memadamkan apinya pun memerlukan waktu cukup sampai 3 hari gitu, jadi luar biasa gitu. Jadi itu Apakah ada korban di dalam hal itu terjadi? kalau korban jiwa gitu itu nggak ada, alhamdulillah nggak ada, cuman memang kita kehilangan lebih dari 60 koleksi museum yang mana itu lenyap gitu ya, dan nggak bisa diselamatkan. Nah, akhirnya ya udah lenyap aja gitu.